Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya pastinya baik semua ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas untuk membacakan doa. Oh iya ya. Ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, saya untuk membacakan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Muhammad Helul Dirsat, ya. Terus Yesid, Budi Novanto, Rizky Maulinda, Kusuma, Andi Zola Putra. Kenapa Andi? Sakit? Ya ada suratnya apa enggak? Oh iya, nggak apa-apa. Saya meneruskan yang kemarin ya, saya sedikit mengulas mengenai teks puisi. Jadi kemarin kita hanya mengenai kerangka puisi dan belum mengenai detail dari teks puisi tersebut. Puisi, kalian semua pasti tidak asing dengan kata puisi. Puisi adalah suatu ungkapan, ungkapan perasaan sebuah penulis untuk pendengar. Tujuannya biar si penulis puisi ini adalah untuk mengungkapkan sebuah perasaan, dan puisi ini biasanya dibuat sedemikian rupa yang menarik, imajinatif, dan bermakna yang kita. Dan juga berikut ada ciri-ciri puisi. Ada 5. Ada yang tahu ciri-ciri puisi? Pasti kalian sudah pernah tahu, karena puisi ini kalau nggak salah yang pelajaran di SMP udah pernah. Yang pertama ada yang bisa coba angkat tangan? Oh ya. Yang pertama apa? Ya konotatif. Yang kedua sinetris, ya betul. Yang ketiga coba belakang, itu belakang. Oh ya benar. Terus saya tambahin, puisi adalah digunakan bisa lebih padat atau biasa juga bisa drama. Selain ada ciri puisi, juga ada unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi ada 4. Siapa yang tahu coba? 4 loh. Yang pertama tema, yang kedua amanat, yang ketiga nada, dan yang terakhir adalah perasaan. Tema sendiri adalah unsur berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada si pembaca. Nada adalah suatu kalimat yang berbunyikan audien terhadap si penulisnya. Jadi kalau saya bikin puisi, kalau enggak nada itu diselaraskan. Yang ketiga amanat, harus tahu ada pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis kepada audien juga pendengar. Yang terakhir adalah perasaan. Jadi setiap membuat puisi kalau nggak ada perasaannya, dituju atau pendidikan, agama, atau teman, atau siapa. Selain ada juga jenis-jenis puisi. Jenis puisi ada 2. Yang pertama adalah puisi lama, yang kedua adalah puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang bisa dibilang zaman dahulu abad 20. Contoh dari puisi lama itu adalah pantun, gurindam, tulisan syair. Terus yang kedua puisi baru lah. Ini puisi baru adalah versi yang sekarang. Versi yang sekarang. Puisi baru biasanya bebas ya. Puisi baru bebas. Tulisan contoh-contohnya adalah Balanda, Hilmi, Ode, dan yang terakhir adalah Telegram. Terus ada cara membuat puisi. Yang pertama pasti kan ada judul, ya judul tema. Terus yang kedua adalah menentukan kunci. Yang ketiga adalah menggunakan gaya bahasa. Nah ini yang pertama adalah menentukan judul. Jadi kalau kalian ingin membuat puisi ya anak-anak, paling tidak tentukan judul atau temanya terlebih dahulu. Contohnya kayak saya mau bikin puisi tentang orang tua, jadi saya harus tentukan tema atau judul yang pas buat orang tua. Atau kalian buat ingin pacar juga boleh, nggak apa-apa. Jadi puisinya apa, temanya bisa akan menarik buat dibaca oleh si pendengar atau yang penulis. Yang kedua adalah menentukan kata kunci. Nah, menggunakan tema atau judul, langkah selanjutnya adalah menentukan kata kunci. Setelah kalian menentukan tema judul, kata kunci adalah yang nomor 2. Guna untuk satu lirik atau satu bait, sekiranya si pembaca itu menarik untuk membaca. Misalnya dia menggunakan gaya bahasa, biasanya kita
kita bisa menggunakan kata majas biar lebih kata elegan, biar anak-anak kata kekinian lah nggak jadi banget. Terus mendengar dan tidak agar tidak bosan. Selain ada tadi cara mempuisi, juga ada cara membaca puisi. Nah ini yang perlu diperhatikan, cara membaca puisi. Yang pertama ekspresi, yang kedua kinetik, yang ketiga irama, dan yang terakhir adalah intonasi. Yang saya jelaskan kenapa harus ada ekspresi. Ya, membaca puisi itu yang paling penting ada ekspresi. Jika temanya adalah sebenarnya kata Bapak bikin puisi sedih, tapi kalau ekspresi saya senang, kan tidak pas. Nah itu perlu diperhatikan. Terus yang kedua adalah kinetik atau gerakan tubuh yang sesuai. Puisi contohnya cinta, masa cinta kayak gini, cinta ya cinta aku kepadamu. Nah seperti itu. Terus ada irama panjang pendek tinggi suatu puisi. Sebenarnya kata puisinya kamu bikin panjang, aku, tapi kamu bacanya aku, kan nggak pas. Jadi kalau membaca puisi itu kamu buat dan selaraskan cara membacanya. Yang terakhir adalah intonasi, jadi penekanan kata. Jadi setiap kamu baca puisi aku sayang kamu, paling tidak itu adalah menekan motifnya makna tersendiri. Jadi itu adalah puisi. Berikut ini saya akan menunjukkan contoh puisi dari syair tersohor ya, karya W.S. Rendra ya. Ini kayak favorit Bapak banget. Puisi kalau nggak salah Bapak dulu zaman SMA ya, ini suka sama seseorang lah, saya bingung ini mengungkapkan caranya gimana lah. Ini adalah saya berikan contoh puisi Rendra kamu. Menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Bayangkan wajahmu adalah siksa. Sepian adalah ketakutan dan kelumpuhan. Kau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti Ya udah, aku puisi, coba puisi dari karya W.S. Rendra. tanpa api. Terus yang di sini ya, di anak-anak saya tidak anak-anak suruh untuk membuat puisi. Jadi yang pelajaran puisi yang pertama ini saya disuruh untuk membaca puisi, yang mendesmontasikan puisi. Jadi Bapak sudah siapkan puisi di sini ya, di 2 amplop ini puisi. Jadi cara mainnya, yang pertama ini saya bagi 2 kelompok ya, 2 kelompok. Dikarenakan di sini ada siswa-siswinya ada 14, jadi saya bagi 2 kelompok. Jadi 7 orang. Yang pertama dari kelompok itu saya acak dan saya pilih. Terus udah salah satu 7 orang dari bentuk, terus saya memilih. Kalian memilih ketua dari satu kelompok tersebut. Sudah dipilih, terus yang ketua berhak untuk memilih siapa yang akan bermain dalam media pembelajaran ini. Medianya yang saya akan gunakan untuk puisi ya. Jadi ini adalah puzzle. Kelompok kalian menentukan siswa
yang akan memainkan media ini ya, puzzle. 2 untuk menggunakan puzzle, yang 2 lagi disuruh untuk memainkan media ini anak-anak. Jadi perhatikan ya cara bermain. Ini adalah permainan zaman dulu, Bapak. Jadi ini kayak namanya pitball playing ya. Jadi di sini adalah rangkuman permainan Bapak zaman dahulu pas sekolah ya. Jadi saya bikin sekian rupa ya, kita dalam medianya. Terus tapi cara mainnya perhatikan anak-anak biar kalian tahu. Sebelum kalian memainkan media yang ini, kalian harus menyelesaikan puzzle ini terlebih dahulu ya. Jadi ini kan bentuknya kurang 1. Jadi yang satunya itu berada di amplop sebelah sini. Jadi kalian harus menempelkan dan setelah selesai di sini ada puisinya. Dan ini saya ntar kalian disuruh puisinya saya acak-acak ya, saya ubah. Jadi kalian semua bermain kerja kelompok lah, saling bekerjasama dalam menyelesaikan puzzle ini. Setelah selesai kalian laksanakan puzzle, baru ketuanya jadi ketua kelompok itu gunanya untuk menjadi wasit ya, juri lah antara pihak kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi yang sini anak saya tunjukkan cara mainnya. Ya. Jadi ini kelereng ya, kelereng dindingkan di sini. Kalau sudah berhenti di sini, itu step yang pertama. Terus step keduanya, ini adalah permainan kalau nggak salah tabrak bulu. Jadi pakainya kawat 2, paku 2 terus dikaretin, terus digosok-gosok. Ini terus jalan sampai sini. Kalau udah selesai jalan sampai sini, ya, ini terus permainan yang satu lagi menyentil. Sekiranya ini jatuh semua. Setelah ini jatuh semua, ini potongan puzzle ya, yang terakhir bisa disambungkan di situ. Nah, di dalam. Terus setelah itu yang kedua, kelompok yang lain tadi disuruh untuk membacakan puisi yang Bapak buat yang sudah saya sediakan. Jadi kayak gini ya. Pertama gelindingan. Ya masuk. Ya step pertama ini ya. Terus permainan lagi kandi. Nah ini caranya digosok-gosok. Kalau kalian dulu ya. Ini. Ini akan bergerak menuju ke paku yang satunya lagi. Jadi kalian harus konsentrasi benar-benar ya, jangan sampai kalah ya, kalian juga jangan sampai jatuh ya. Harus konsentrasi nih. Ya, harus konsentrasi benar-benar. Kalau udah sampai sini, berarti yang satu berhak untuk menyentil atau menjatuhkan semua namanya beda. Dudo kalau nggak salah ini ya, permainan. Jadi jatuhkan sekiranya seperti ini. Nah, kalau udah jatuh seperti ini, kalian berhak untuk mendapatkan potongan puzzle. Nah ini. Terus kalian tempel ya di sini. Terus puisi. Di sini ada puisinya. Jadi anak-anak bisa membacakan puisinya. Nah, dari situ saya juga menilai dari kekompokan kalian bekerja sama menyelesaikan permainan ini. Terus yang kedua juga saya menilai dari cara kalian untuk membaca puisi tadi. Saya juga sudah memberi contoh puisi yang baik dan juga cara membaca puisi gimana menggunakan ekspresi yang benar. Mungkin ya, bisa digunakan seperti itu ya, udah bermain. Terima kasih.